Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bicara tentang beberapa istilah tentang uskup dan para pejabat tinggi yang membantu di keuskupan tersebut. Ini melanjutkan sesi pembahasan sebelumnya mengenai uskup agung dan uskup sufragan. Baik saudara dan saudariku terkasih, dalam gereja Katolik ada berbagai macam uskup. Kebanyakan dari kita kaum awam hanya mengenal uskup yang memimpin gereja Katolik di sebuah keuskupan di mana kita berdomisili atau kita berada. Jadi yang kita bayangkan selama ini adalah kalau disebut uskup berarti uskup yang menjadi kepala atau pemimpin dari keuskupan tersebut. Padahal saudara-saudari, uskup itu ada beberapa macam. Itu istilah yang kita pinjam untuk kita pakai di sini. Selain itu juga ada beberapa jabatan penting di setiap keuskupan yang bertugas membantu uskup. Kita perlu mengetahui siapa saja uskup itu dan para pejabat penting yang dimaksud. Maka kita coba melihat yang pertama adalah soal macam-macam uskup. Yang pertama, uskup diosesan. Kita temukan dalam KHK atau Kitab Hukum Kanonik, Kanon 376, dikatakan di sana bahwa uskup diosesan adalah pemangku jabatan tertinggi dalam keuskupannya. Setelah ditabiskan, ia menjalankan tugas pelayanan yang tidak bisa dihapus olehnya. Tugasnya mencakup penggembalaan dan pengajaran. Jadi uskup diosesan ini boleh kita katakan uskup atau kepala dari keuskupan setempat, tempat kita berada. Jadi kepala sebuah keuskupan itulah disebut dengan uskup diosesan. Yang kedua, uskup auxiliar. Ini kita temukan dalam KHK atau Kitab Hukum Kanonik, Kanon 403. Uskup auxiliar adalah uskup pembantu yang diangkat oleh Paus untuk membantu di keuskupan tersebut atas permintaan uskup diosesan mengingat luasnya daerah keuskupan. Ia tidak punya hak menggantikan. Dalam kondisi tertentu, uskup diosesan dapat memberi kepada uskup auxiliar kewenangan khusus. Jadi untuk membantu keuskupan yang begitu luas dengan begitu banyak tugas, uskup diosesan bisa mengajukan permintaan ke Vatikan supaya diangkat dan ditabiskan seorang uskup untuk membantu di keuskupan tersebut. Tetapi uskup auxiliar tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk secara otomatis nantinya menggantikan uskup diosesan apabila uskup diosesan itu pensiun atau meninggal dunia. Yang ketiga, uskup koadjutor itu dalam KHK Kanon 404 adalah uskup yang diangkat oleh takhta suci dan dibekali dengan kewenangan-kewenangan khusus. Uskup koadjutor mempunyai hak menggantikan uskup yang sebelumnya. Ini menarik saudara-saudari, maka kita dapat melihat persamaan dan perbedaan antara uskup auxiliar dengan koadjutor. Keduanya sebagai uskup membantu di keuskupan, sementara yang berhak untuk menggantikan itu hanya uskup koadjutor. Kenapa? Karena sudah dibekali dengan kewenangan-kewenangan khusus, sementara uskup auxiliar tidak. Kemudian yang keempat saudara-saudari, uskup tituler. Itu kita temukan dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon yang ke-376. Uskup tituler adalah uskup yang ditugaskan tidak untuk memimpin sebuah keuskupan, tetapi tugas-tugas khusus. Contoh, uskup untuk angkatan bersenjata atau uskup untuk para mahasiswa. Tapi dalam hal ini, uskup untuk para tentara, polisi, ya, yang semua yang masuk dalam kelompok angkatan bersenjata, tapi mereka yang Katolik. Demikian juga halnya dengan uskup untuk mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswi di sini khususnya yang beragama Katolik. Tidak di luar dari itu. Itulah uskup tituler. Jadi uskup tituler ini tidak langsung punya sebuah takhta keuskupan seperti uskup diosesan.
Baik, kemudian yang kelima, uskup agung. Uskup agung adalah uskup yang mengembalakan keuskupan-keuskupan sufragan dan mengetuai provinsi gereja nih. Keuskupan agung juga disebut dengan keuskupan metropolis. Itu yang sudah saya bahas dalam konten sebelumnya. Dan juga yang terakhir, yang keenam adalah uskup sufragan. Uskup sufragan itu adalah uskup yang memimpin sebuah keuskupan yang berada di bawah garis atau naungan koordinasi sebuah keuskupan agung. Baik, itu kira-kira macam-macam uskup yang kita kenal di dalam gereja Katolik. Kemudian hal yang kedua, saudara-saudari, kita melihat soal pejabat-pejabat penting dalam sebuah keuskupan. Pertama, administrator apostolik. Apakah administrator apostolik ini? Administrator apostolik adalah seorang imam yang ditugaskan sementara oleh Sri Paus untuk melaksanakan administrasi keuskupannya. Ia menjabat sampai kedatangan uskup baru. Misalnya tiba-tiba uskup di keuskupan itu meninggal dunia ataupun sudah pensiun tetapi belum ditemukan uskup baru untuk menggantikan, maka oleh Takhta Suci Vatikan diangkatlah seorang imam untuk mengurus administrasi di keuskupan dan disebut dengan administrator apostolik, karena langsung Takhta Suci Vatikan yang menghunjuk. Kemudian yang kedua, administrator diosesan adalah seorang imam yang ditugaskan oleh Dewan Penasihat untuk sementara memimpin keuskupan sampai datangnya uskup baru. Ini misalnya yang dilakukan oleh keuskupan itu sendiri atau sebuah keuskupan agung, misalnya keuskupan yang ada di dalam wilayah koordinasinya itu sudah pensiun atau meninggal dunia dan belum diperoleh keuskup atau uskup yang baru untuk menggantikan. Maka oleh Dewan Penasihat di wilayah gereja ini itu diangkatlah seorang imam untuk menjadi administrator diosesan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudari, vikaris general atau yang kita kenal dengan istilah vikjen. Siapakah vikjen itu? Vikjen itu adalah seorang imam yang ditunjuk oleh uskup diosesan untuk menjadi wakil dalam memimpin seluruh keuskupan. Ia termasuk dalam administrasi keuskupan dan punya kuasa eksekutif, artinya punya wewenang-wewenang atau hak-hak yang istimewa ya. Jika uskup tidak ada lagi, maka vikjen otomatis menjadi non-aktif. Kita buat sebuah contoh, saudara-saudari. Misalnya uskup di keuskupan itu tiba-tiba meninggal dunia atau uskup di keuskupan itu pensiun, maka vikjen secara otomatis juga harus menjadi non-aktif, tidak lagi berperan. Jadi bukan berarti dengan tidak adanya uskup, maka vikjen mengambil alih keuskupan itu, tidak. Karena vikjen itu satu paket dengan uskup diosesan. Karena vikjen diangkat oleh uskup diosesan tersebut. Lalu yang keempat, kita kenal vikaris episkopalis atau vikep. Nah, siapakah vikep ini? Vikep adalah seorang imam ataupun bahkan seorang uskup ya. Dalam hal ini sebagai pembantu yang ditunjuk oleh uskup diosesan untuk mengurusi suatu bagian keuskupan. Bisa di bidang tugas atau daerah tertentu. Maka di wilayah-wilayah gereja kita itu, keuskupan, kita mengenal adanya di sana vikep. Jadi vikep adalah tugasnya mengurusi suatu wilayah atau tugas-tugas tertentu yang dipercayakan oleh uskup. Demikian penyampaian kami, saudara-saudari. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita.